Pilkada serentak 2024 diwarnai aksi saling sikut antar lembaga survei. Semula bermula dari perbedaan angka yang ditampilkan Lembaga Survei Indonesia dan Poltreking Indonesia terkait hasil survei dalam Pilgub Jakarta. Kendati keduanya melakukan survei pada periode yang sama, mereka menampilkan data bertolak belakang. Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indonesia yang dirilis pada 23 Oktober 2024, Pramono Anung Rano Karno unggul dengan perolehan 41,6%, sedangkan Ridwan Kamil Suswono mendapatkan 37,4%. Sehari kemudian, yakni 24 Oktober 2024, Poltreking Indonesia menyodorkan data yang berbeda. Pasangan calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono kokoh dengan raihan 51,6%. Sementara Pramono Anung Rano Karno memperoleh 36,4%. Lantaran menyodorkan angka yang berbeda signifikan, kedua lembaga itu disidang Persepi atau Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia. Hasilnya, Persepi memberikan sanksi kepada Poltreking dengan melarang mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Tak terima disanksi Persepi, Poltreking memutuskan keluar dari asosiasi tersebut lantaran merasa diperlakukan tidak adil. Direktur Poltreking Indonesia, Mas Duri Amrawi, menyatakan sejak awal pihaknya merasa ada anggota Dewan Etik Persepi yang tendensius kepada Poltreking Indonesia. Bukan hanya Poltreking Indonesia, dua lembaga survei lain pun mengambil langkah serupa, yakni Parameter Politik Indonesia dan Voxpol Center Research dan Consulting. Mereka satu suara keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia. Bahkan dalam kode etik Persepi disebutkan kalau ada pelanggaran berat dikeluarkan lalu diumumkan ke publik. Sementara kami boro-boro berat, pelanggaran ringan pun tidak disebutkan, tapi diberi sanksi dan diumumkan kepada publik. Itu kan sangat merugikan. Perbedaan data antar lembaga survei bukan hanya terjadi dalam Pilgub Jakarta, tapi juga di daerah lain. Di Nusa Tenggara Timur misalnya, hasil survei indikator politik Indonesia berbeda dengan yang disodorkan Voxpol Center. Berdasarkan rilis indikator pada 9 Oktober 2024, pasangan Yohanis Franciscus Lema, Jane Natalia Suryanto unggul dengan raihan 36,6%. Sedangkan versi Voxpol Center, pasangan calon gubernur NTT dengan elektabilitas tinggi adalah Melki Johni dengan perolehan 37,6%. Dalam setiap hajat politik di Indonesia, mulai pilkada sampai pilpres, kehadiran lembaga survei telah membentuk ruang stigma yang melekat di benak masyarakat. Tiap hasil yang dirilis lembaga-lembaga itu diyakini sebagai kepastian. Para kandidat yang unggul dalam hasil survei dipercaya akan jadi pemenangnya. Guru Besar Ilmu Politik Australian National University, Marcus Michener, pernah melakukan riset terkait jajak pendapat politik di Indonesia setelah Orde Baru runtuh. Dalam artikelnya yang diterbitkan pada 2009 di Journal of the Humanities and Social Science of Southeast Asia, edisi 165 jilid 1. Michener menulis, sebelum pemilu 2004, kemunculan lembaga survei lebih didorong oleh keingintahuan akademis dan kepentingan yang kuat untuk mencegah manipulasi pada pemilu pertama pasca rejim otoriter. Kala itu, sponsor utama lembaga survei bukanlah partai politik atau para kandidat, melainkan donor asing, seperti USAID dan lembaga serupa yang ingin memajukan demokratisasi di Indonesia. Namun, sejak pemilu 2004, lembaga survei terbagi jadi dua kubu. Pertama, kubu akademis yang meyakini bahwa survei harus memenuhi kebutuhan masyarakat soal informasi dan transparansi. Kedua, kubu komersial atau bisnis dengan membantu para politisi memenangkan pemilu, sehingga bisa menimbulkan persoalan manipulasi, komersialisasi, dan potensi keberpihakan. Menurut Michener, seperti dilansir CNBC, dengan kenaikan status lembaga survei sebagai alat elektoral penting bagi para politikus Indonesia, tak mengejutkan bila lembaga-lembaga survei semakin lama kian terseret ke dalam intrik, perebutan kekuasaan, dan godaan rupiah. Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Philip J. Permento, seperti dilansir Kompas pada 18 Mei 2023, menyebutkan untuk satu kali survei politik,
biaya yang dikeluarkan berkisar antara 500 juta rupiah sampai 700 juta rupiah, tergantung banyaknya jumlah responden. Untuk pilkada tingkat kota atau kabupaten, biaya yang dipatok lembaga survei nominalnya berbeda-beda. Klien bisa memakai jasa satuan berupa hanya untuk survei atau memilih paket komplit, mulai survei, konsultasi, hingga pemenangan. Jika memilih paket, besaran biaya yang mesti dibayarkan kepada lembaga survei untuk pilkada tingkat kota atau kabupaten nominalnya antara 2 miliar rupiah sampai 4 miliar rupiah.